Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog, ngobrol bareng Abah Jamal. Kali ini saya akan bahas nih, mengerikan sekali. DC pinjol sekarang menagih menggunakan pembunuh bayaran. Ngeri ya, utang pinjol sampai nyewa pembunuh bayaran. Simak videonya. PMP Jaya, 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 Ojo! Alhamdulillah, bertemu kembali dengan channel YouTube ini, terupdate terkini, memberitahukan, menginformasikan terkait gagal bayar pinjaman online Anda beserta dengan teror dan ancaman dari para penagihnya. Kali ini saya akan membahas mengerikan sekali. DC pinjol sekarang menagihnya sudah menyuruh dan menyewa pembunuh bayaran. Bagaimana ini bisa terjadi dan sungguh amat mengerikan. Simak videonya. Sebelum saya bahas, saya mohon bantu support dari kalian semua. Cukup di-subscribe channel Jamal Official Vlog, di-like, di-share, komen, pastikan ditekan tombol merah lonceng sebagai notifikasi atas video terbaru yang saya upload setiap harinya. Anda harus tergabung juga di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara. Untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan saya sematkan di kolom komentar. Dan Anda boleh ya, pasti ini pada punya WA nih ya, silakan join dan gabung di grup WA PMP Official. Syaratnya tentu ada, ketentuannya tentu ada. Harus memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP begini, ya. Modelnya seperti penampakannya seperti ini. Silakan hubungi nomor WhatsApp ini. Hubungi ya, dan insya Allah Anda akan dilayani oleh admin saya untuk bisa gabung dan join di grup PMP. Setelah join dan gabung, boleh komunikasi dengan saya di grup tersebut, dengan para mentor juga yang luar biasa, dan Anda yang sudah tergabung di grup WA PMP nanti berkesempatan untuk boleh memiliki ini, stiker dilarang masuk. Ini stiker untuk mencegah DC pinjol masuk ke dalam rumah Anda, untuk mencegah DC pinjol sembarangan masuk ke rumah Anda, karena mereka wajib meminta izin setelah ditempel ini. Kalau mereka tetap menerobos masuk, diduga mereka melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Bisa dipenjara mereka. Nah, kalau mereka tetap menerobos masuk, rekam videokan. Jangan diviralkan. Hanya sebagai bukti untuk Anda melapor ke kantor polisi. Nah, Anda mau punya stiker ini, silahkan hubungi nomor ini. Tulis pesannya, saya pesan stiker dilarang masuk. Sekarang saatnya saksikan terkait masalah mengerikan sekali. Penagihan pinjol sudah melibatkan pembunuh bayaran. DC pinjolnya sewa pembunuh bayaran. Simak videonya, jangan skip. Nah, saya akan bacakan. Anda bisa melihatnya nanti ya, di layarnya ya. Saya tampilkan buat kalian. Kelakuan DC uatas katanya. Hutang 1.400 mau nyewa pembunuh bayaran, padahal belum jatuh tempo. Saya bacakan ya. Dari 085723794042. Ditutup nih ya. Kalau punya otak dipakai ya, gogok gitu. Utang lu bayar, Bang Jet. Jangan didiemin begini tol-el. Udah miskin, maling duit, perusahaan gak ada otak, 15 menit lagi gak dibayar, gua kirim pembunuh bayaran biar hidup lu dan keluarga lu kelar malam ini. Keselak langsung. Kalau tidak bayar, malam ini akan dikirim pembunuh bayaran. Kelar hidup lu katanya. Malam ini. Pertanyaannya, Pak ini bener nggak Pak? Ngeri juga ya Pak. Dikirimi pembunuh bayaran. Ngeri juga ya Pak, disewa ya, nyewa pembunuh bayaran. Benar nggak kayak gitu? Enggak teman-teman, bohong. Nggak mungkin sampai seperti itu, menyewa pembunuh bayaran. Seberapa sih utangnya? Utang cuma 1.400, 1.400.000, menyewa pembunuh bayaran. Untuk apa? Dan ini tidak masuk logika. Tidak mungkin itu terjadi. Ini adalah upaya untuk membohongi Anda, untuk menakuti kalian saja. Tidak mungkin kawan-kawan ya. Tidak ada itu namanya pinjol
melakukan penagihan sampai senekat melakukan upaya menghabisi nyawa debitur atau nasabahnya. Tidak mungkin. Ini adalah akal-akalan dari desa yang sebenarnya mereka itu sudah putus asa, sudah stres, sudah nggak bisa lagi melakukan penagihan, sudah bingung bagaimana caranya menagih, sudah nggak tahu apa yang harus dilakukan terhadap nasabahnya. Dan mereka ini dalam bentuk tekanan, mereka itu tertekan habis oleh bosnya, oleh bos si debt kolektornya ini, oleh pimpinannya, oleh atasannya, oleh bosnya dipinjol. Mereka udah stres. Makanya mereka mengeluarkan berbagai cara, berbagai jurus untuk membuat nasabah takut. Tidak ada satupun nasabah yang takut dengan kiriman pesan seperti ini. Saya yakin tidak ada satupun penonton setia channel YouTube Jamal Official Vlog yang masih takut dikirimi oleh pesan-pesan seperti ini. Pasti ketawa, pasti tersenyum. Ya, ini adalah upaya-upaya menggertak saja. Jadi nggak usah takut. Justru dengan seperti ini, gelombang gagal bayar makin tinggi. Justru dengan seperti ini, mereka, para debt collector, tidak akan pernah mendapatkan hasil seperti yang mereka inginkan atau seperti yang mereka targetkan. Nasabah dengan serentak akan melakukan stop bayar pinjaman online-nya kalau menerima pesan-pesan seperti ini. Bukan takut. Justru ini akan membuat mereka benar-benar tidak akan melakukan pembayaran pinjol lagi. Menagih tidak seperti ini. Tidak ada SOP atau ketentuan atau ketetapan cara menagih atau juklak juknis cara menagih seperti ini nggak ada. Masa iya menagih? Hei Bambang, malam ini loh akan kami habisi. Nggak ada. Nggak ada bahasa kotor dikeluarkan semua. Menagih itu dengan santun. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang, perkenalkan nama saya, sebutkan nama misalnya Andre dari aplikasi Pohon Uang. Kami ingin menanyakan mengapa sampai dengan saat ini belum ada pembayaran, karena menurut catatan di pembukuan kami atau catatan di data kami, Bapak Ibu belum melakukan pembayaran dan terlambat selama 6 hari. Kira-kira ada apa ya Pak Bu? Bisa kami bantu? Bisa kami solusikan yang terbaik buat Bapak Ibu? Mohon maaf dan mohon izin untuk mengganggu waktunya sebentar. Nah, itu baru penagih yang seperti itu. Baru penagih. Kemungkinan namanya nasabah ditagih dengan seperti itu tersentuh. Bisa jadi ini mah ya, bisa jadi. Tadinya mungkin kesulitan uang nggak ada, dia ada-adain, bisa jadi sih. Karena mungkin tersentuh dengan cara-cara penagihan yang begitu elok, begitu santun, begitu menyentuh, begitu menghargai debiturnya. Bisa jadi. Tadinya mungkin nggak ada uang, jadi dia ada-adain, bisa jadi. Ini mah contoh ya. Kalau seperti itu. Karena ditagih dengan amat sangat manusiawi. Tapi dengan seperti ini, bahasa binatang keluar semua, bahasa kotor keluar semua, saya yakin tidak ada satupun orang atau debitur atau nasabah yang mau melaksanakan pelunasan pinjolnya dengan ditagih model seperti ini. Tidak ada lah. Ini sudah menyerang harga diri. Semua bahasa binatang dikeluarin. Nggak mungkin lah. Dan pasti nasabahnya juga nunggu, ya udah bunuh aja. Udah kayak nyamuk aja main bunuh, ngirim pembunuh bayaran. Itulah bukti sebenarnya stres itu adalah milik debt kolektornya, bukan milik nasabah. Nasabah tidak usah stres, tidak usah takut. Justru ketakutan terbesar itu ada di mereka. Apalagi ini akhir tahun Desember 2024. Apalagi ini di akhir penilaian mereka. Evaluasi bagi para debt kolektornya. Dan ini amat sangat mengerikan bagi mereka. Mereka debt kolektor yang menggantungkan hidupnya murni hanya sebagai penagih. Ini adalah tantangan bagi mereka untuk menyelesaikan. Dan ini amat sangat mengerikan bila nasabah masih dalam status gagal bayar atau masih nunggak. Beda dengan nasabah. Nasabah gagal bayar, nunggak, masih bisa makan, masih bisa ngidupin anak istrinya, masih bisa jalan-jalan, masih bisa makan enak. Lah, nasabah gagal bayar berubah status menjadi gagal tagih bagi para debt collector. Sementara debt collector hidup dari persentase. Seberapa nasabah membayar, itulah persentase yang akan dia dapat. Nasabah bayar artinya dia gajian debt collectornya. Nasabah bayar cicilan atau angsuran artinya debt collectornya gajian, didapat upah. Dan sebaliknya. Jadi
Logika saja sudah nggak masuk kalau nasabah atau Anda yang saat ini nonton video ini, yang saat ini gagal bayar, takut. Kenapa harus takut? Apa yang ditakutkan? Sementara gagal bayar hanya berdampak pada slik OJK Anda. Sliknya kena ya, bermasalah, tidak bisa minjam lagi, ya sudah. Dan bersyukur alhamdulillah, berarti Anda sudah mendapatkan sarana terbaik. Sudah mendapatkan cara terbaik yang otomatis membuat Anda tidak lagi ngeriba, tidak lagi kredit-kredit, tidak lagi Anda untuk ngambil utangan-utangan riba lainnya. Justru dengan seperti itu harusnya Anda bahagia dan bangga sekali, alhamdulillah, dengan kena slik OJK. Memang ada satu hal yang agak sangat mengganggu ketika Anda gagal bayar, resikonya bisa dihubungi kontak darurat. Ya itu saja yang harus Anda kondisikan. Itu saja yang harus Anda berdamai, memaklumi bahwa itu adalah resiko ketika kita minjam online tidak terbayarkan, gagal bayar. Semua online pasti akan disasar. Karena ini pinjaman online, pinjaman daring. Semuanya serba online, mulai dari Anda cari aplikasi, mulai dari Anda ajukan, mulai Anda cair, mulai Anda bayar, ditagih pun ketika macet ya pasti pihak daring atau pihak online. Oh, sadari itu semua. Berdamailah dengan keadaan seperti itu. Pasti, insya Allah kalau Anda sudah mulai memahami situasi gagal bayar, berdamai dengan situasi dan keadaan, insya Allah Anda akan aman, landai-landai saja. Aman, bukan aman artinya tidak ditagih, aman pikiran kalian. Karena semuanya itu dari pikiran Anda, berangkat dari pikiran kalian. Pikiran kalian kacau balau, maka kedepannya akan bermasalah gagal bayar Anda. Bermasalah gagal bayar seperti apa? Kalau ketakutan Anda melebihi ya apapun yang ada saat ini, ketenangan hati Anda sudah tenang, sudah tiba-tiba Anda panik yang nggak jelas, nggak karuan. Akibat ditagih yang mengerikan, dikirimi pesan-pesan yang mengerikan, langsung panik dah. Panik itu yang bermasalah. Karena ujung-ujungnya kalau panik, Anda akan mengupayakan supaya gimana caranya tidak ditagih, ya dibayar aja lah, ditutup aja lah. Dengan apa? Dengan utang-utangan lain. Nah, itu yang berbahaya. Ketemulah nanti dengan joki gagal bayar, yang sebenarnya bukan joki gagal bayar, tapi joki pinjaman online yang menawarkan untuk gasak limit dan sebagainya. Itu yang lebih mengerikan, itu yang lebih berbahaya, dan Anda terperosok berarti beberapa kali. Waspada dan hindari joki gagal bayar atau pihak-pihak yang akan membantu gagal bayar Anda agar tidak ditagih. Bohong. Tetap Anda akan ditagih. Ditagih tidak ada batas waktunya. Kapan, sampai kapan? Enggak. Bahkan ada yang sudah 2 tahun, 3 tahun masih tetap ditagih. Makanya jangan direspon. Ketika ada upaya-upaya penagihan, apalagi dengan bahasa kasar, langsung blokir report. Selesai. Seberapa banyak mereka memiliki nomor para DC ini? Nomor handphone. Pasti mereka terbatas. Dan Anda tidak terbatas untuk melakukan blokir report. Nggak usah takut. Itu nomor Anda kok. Mau ngeblokir, mau ngapain, itu urusan Anda. Yang beli HP ya Anda. Nomor-nomor punya Anda. Dipelihara dengan beli kuota dan lain masa aktif ya Anda yang beli kan. Nggak ada masalah. Yang bermasalah itu Anda kalau tidak mau melakukan. Itu saja yang saya bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian sebagai energi yang luar biasa positif. Sebagai energizer buat kalian semua, sebagai booster mental buat Anda. Nah, itu yang mau saya bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa, mohon feedback terbaik dari kalian semua. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Sebagai afirmasi positif buat kalian, bahwa kalian tidak lagi ada rasa takut. Tidak lagi ada rasa cemas. Tidak ada lagi rasa was-was. Karena sudah paham dan mengerti bahwa semua itu adalah upaya-upaya dari para debt collector mengancam, intimidasi, teror, hanya untuk membuat Anda bayar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Assalamualaikum. Ya jangan lupa di Di subscribe, lagi tuh nih. di like, di share, di komen. Di komen. Jamal Official vlog. Iya. Alhamdulillah ada di bagian akhir dari video kali ini. Sebelum saya melanjutkan untuk memberikan kesimpulan, saya mengajak kawan-kawan semua untuk join dan gabung di grup WA PMP Gagal Bayar. Jangan sendirian, jangan ngelamun, harus ada teman. Saya sediakan grup atau wadah khusus buat kalian yang gagal bayar, dari Sabang sampai Merauke ada semua di sini. Dari profesi apapun, numplek semua di sini.
Silakan join dan gabung ya. Untuk syarat dan ketentuan Anda hubungi nih yang merah-merah ini, yang jalan-jalan tadi ya. Cukup di WA, jangan di telepon. Tulis pesannya, saya ingin join atau gabung di grup WA PMP, apa syaratnya? Nanti akan dikasih tahu ya. Nah, kawan-kawan semua, kesimpulan ya dari video kali ini, judul kali ini, mengerikan. Sampai menyewa pembunuh bayaran itu DC pinjol, bohong. Nggak mungkin. Seberapa banyak sih DC pinjol uangnya? Mereka juga bergantung terhadap pembayaran nasabah. Borok-borok nyewa pembunuh bayaran. Apalagi utangnya hanya 1.400.000. Mau sewa pembunuh bayaran berapa? Sementara dia juga nagih bukan ke satu orang, tapi nagih ke puluhan bahkan ratusan orang. Tidak mungkin mau bayar berapa, punya duit berapa. Gajian juga belum tentu itu debt kolektornya, karena banyak yang gagal bayar alias gagal tagih buat mereka. Logikanya nggak nyampe kalau mereka sampai berucap bahwa mereka akan menyewa pembunuh bayaran, akan menghabisi Anda. Bohong, nggak mungkin terjadi. Jangan pernah takut dengan ancaman murahan dan ancaman receh seperti itu. Biasalah, mereka akan terus-menerus mengejar Anda. Ketika Anda belum bayar, mereka akan terus mengejar kalian. Sampai Anda benar-benar melakukan pembayaran dan bukti bayar ada di tangan mereka. Dan mereka akan klaim ke bosnya untuk gajian mereka. Hanya itu saja kok. Sesimpel itu sebenarnya pekerjaan mereka. Cuma kadang kita memaknainya berlebihan. Berlebihan bahwa mereka itu bisa begini, bisa begitu, begini, begitu, begini. Bohong. Nggak bisa mereka melakukan seperti itu. Itu hanya kata ungkapan ataupun hanya cara-cara dan trik-trik mereka untuk membuat Anda bayar, itu saja agar mereka masuk target. Oke? Nggak usah takut ya. Itu saja yang mau saya bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua, sebagai energi positif buat Anda, sebagai booster mental buat Anda semua. Dan sebelum kita tutup, nah ini yang paling spesial. Selalu di setiap video saya mengajak sama-sama kita berdoa. Sama-sama kita panjatkan doa. Semoga apa yang terjadi terhadap diri kita, apa yang sedang kita alami saat ini, Allah memaafkannya, Allah mengampuninya, dan kita hidup terbebas dari riba pinjol. Nikmat sekali itu ya. Alhamdulillah kalau kita bisa meninggalkan riba pinjaman online. Yuk, sama-sama kita berdoa. Doa saya pimpin secara Islam menurut agama yang saya anut. Yuk, sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, ampuni kami. Ampuni kami sudah bersalah, kami sudah hilap terjerat riba pinjaman online. Terjerat riba yang Kau larang, ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ingin istiqomah, kami ingin hijrah. Yakinkan kami, lancarkan atas niat baik kami untuk istiqomah, meninggalkan riba pinjaman dan riba-riba lainnya dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Rabb, kawan kami, saudara kami, teman kami yang saat ini juga sedang menonton channel YouTube ini, yang sedang sakit, ya Allah, angkat sakit penyakitnya, sembuhkan sakitnya. Pulihkan kembali agar mereka dapat bekerja, berikhtiar untuk menghidupi keluarga mereka, juga dapat berkumpul dengan keluarga dengan penuh kebahagiaan. Ya Allah, ya Rabb, untuk kawan-kawan kami yang saat ini hatinya tidak tenang, tidak damai, bahkan nyaris ada yang ingin mengakhiri hidupnya, bunuh diri akibat tekanan pressure dari para penagih pinjaman online. Ya Allah, tenangkan lahir batin jiwanya. Ampuni mereka, ya Allah. Mereka sebenarnya tidak tahu kekurangtahuan mereka. Dan diantaranya adalah mereka tertipu, ya Allah. Ya Allah, ampuni mereka. Tenangkan lahir batin. Untuk kawan-kawan kami yang saat ini sebagai juang rupiah, ya Allah, lindungi mereka dalam mengais rezeki. Jauhkan mereka dari rezeki yang haram. Dekatkan mereka dengan rezeki yang halal. Lindungi dan jagai mereka, ya Allah, dari setiap bahaya yang akan mengintai mereka. Ya Allah, ya Rabb, untuk teman-teman kami yang saat ini sebagai karyawan BUMN, sebagai ASN, aparatur sipil negara, sebagai karyawan swasta, ya Allah, lindungi mereka dalam bekerja. Jauhkan mereka dari perbuatan-perbuatan hina seperti korupsi dan sejenisnya. Berkahi keluarganya, berkahi kehidupannya. Ya Allah, untuk teman-teman kami yang saat ini rumah tangganya tidak baik-baik saja, di ujung perceraian, diambang kehancuran. Ya Allah, sadarkan mereka. Buang ego mereka, ya Allah, dan hilangkan pertengkaran dan pertikaian serta kebencian atas diri mereka masing-masing. Ya Allah, hindarkan mereka dari perpisahan dan perceraian. Utuhkan dan satukan mereka kembali ke dalam keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Keluarga yang penuh dengan keberkahan. Ya Allah, ampuni kami dan kabulkan atas doa-doa yang kami panjatkan ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, apa yang sudah kita doakan, semoga Allah
mengkabulkannya, mengijabahnya, dan senantiasa kita menjadi insan yang selalu taat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang mau saya bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat banyak untuk kalian semua, dan pastikan Anda join dan gabung di grup WA PMP. Banyak hal yang bisa Anda dapatkan di grup WA PMP. Terima kasih. Saya izin pamit. Together we are stronger. Sama-sama kita menguatkan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo. Gak ada kopi nih. Minum aja dah ya. Ditutup dulu ini. Biar nggak disebut endorse. Bismillah. Alhamdulillah nggak kering lagi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.